Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya betul-betul bersyukur pagi hari ini diundang ke PRA Bangun Tapang 4 dalam rangka Syawalan, dan betul saya merasakan kemeriahannya dibandingkan pertemuan sebelum-sebelumnya, dan jamaahnya juga memang lebih ramai dari biasanya. Pas 2 kali saya datang kemarin, ya. Semuanya sehat, ya? Alhamdulillah. Bahagia semuanya? Ada yang datang dengan membawa pikiran? Ya harus tetap mikir dulu. Jangan sampai nggak bawa pikiran. Nah, kok nggak pakai pikiran jalan kosong gitu ya, bahaya, ya. Saya melihat wajah-wajah yang sangat ceria sekali ini. Saya doakan panjenengan semua Allah limpahkan kebahagiaan, Allah limpahkan keselamatan, Allah limpahkan keberkahan, baik untuk umurnya, untuk hartanya, untuk keluarganya. Saya doakan Allah selalu menjaga panjenengan, menjaga hati-hati panjenengan semua untuk tetap taat dalam jalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya tadi ya, kita sebelum masuk ke materi ini, kita ngambil sepakat dulu. Saya jangan sampai nanti menzolimi panjenengan, baru juga Syawalan udah zolim, ya. Ini karena di undangan saya itu jam 6 sampai jam 7 pengajian paginya. Nek ngomong 15 menit ya pembukaan toh. Nah, ini sekarang sudah jam 6:30 lebih 10 menit alias jam 6:40 menit. Nek saya ngelanjutin nyanyi, kayaknya cukup jam 7 selesai. Ini kita sepakat dulu, kira-kira nek nanti penyampaian saya kok melebihi jam 7, apakah tidak apa-apa? Setelah ini ada yang punya rencana yang lain enggak? Berarti nanti setelah ini tidak ada yang berdiri sebelum materi selesai, ya. Orang sing keluar tiba-tiba berdiri, saya lagi ngomong kok tiba-tiba berdiri keluar dengan alasan punya keperluan, gak ada, yo. Kita udah sepakat, yo. Ini ada bermajelis soalnya, jadi perlu ada kesepakatan dulu, ya. Jadi kalau memang nanti sudah punya rencana, langsung angkat tangan sekarang. Mohon maaf Ustazah, mohon maaf nanti saya ngambil posisi duduk paling belakang sekali biar jenengan gak kelihatan pas saya keluar, gitu. Tapi kalau memang nanti saya penyampaiannya setelah lebih dari jam 7 kok jenengan tidak punya acara setelah itu, monggo tetap duduk, ya. Hari ini insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemahaman agama Islam dengan lebih baik lagi. Amin. Kita udah sepakat, ya? Jam 7 lebih gak apa-apa, ya? 7 lebih 50 ya udah apa-apa, ya? Asik. Oke. Nah kayak gitu gampang. Saya ngomongnya jadi lebih enak gitu, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang bersih hati, ya. Maka saya hari ini mengambil judul bersih hati, jalan sunyi menuju cinta Allah. Kalau tadi sebelumnya kita sudah ramai dengan hiburan dari anak-anak kita, terasa banget Syawalnya, Masya Allah, ada kalam ilahi dari Ananda Sanu. Walaupun mungkin ketika ngaji suaranya serak, ya. Kata mamanya gara-gara minum es, tuh jeli-jelian itu loh. Nah ini sekarang yang ngomong tidak serak ning batuk.
Batuknya bukan karena minum jelly, pancen usia. Jadi mohon dimaklumi nanti kalau ngomong kok gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya tidak tahu selama perjumpaan kita kemarin bisa jadi ada sisa-sisa rasa yang kurang menyenangkan atau mungkin tidak mengenakan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita baru saja melewati yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bisa dibilang sebagai bulan kemeriahan, ya. Bulan pesta kebaikan. Semua orang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Yang gak biasa muncul di masjid, bulan Ramadan muncul. Yang biasa cuman sholat Jumat, bulan Ramadan tarawih muncul. Yang gak biasa pegang Quran, bulan tarawih pegang Iqra, ra iso baca Quran. Ya. Semuanya ingin berbuat baik di bulan Ramadan. Karena apa? Ada motivasi dilipat gandakan kebaikan. Ramai, masjid-masjid penuh, ya kan? Orang yang biasanya mungkin sehari-hari gampang emosi, bulan Ramadan, sabar Ramadan ini, kok habis buka. Siang hari mama-mama mungkin masih bisa kalem, Pak, gak banyak ngomel. Ini menjelang berbuka, nah itu wis ribut arek menyiapkan takjil, anaknya rewel, putune rewel, bojone yo rewel. Wah kuwi lupa kalau lagi puasa. Gitu ya. Tapi intinya adalah bulan Ramadan adalah pesta kebaikan. Semua pokoknya pengen jadi orang baik. Nah sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Bulan Syawal kembali fitri. Masjid pun kembali sunyi. Harusnya fitri ini kembali sunyi. Bapak-bapak yang sudah yang jadi takmir masjid merasa kehilangan jamaah nggak, Pak? Dicari kemana-mana nggak ketemu. Apa meneh pas subuh? Dicari harus cari ke rumahnya, ya. Maka di Syawal inilah ujian sebenarnya. Kalau Ramadan kemarin kita dilatih sebulan penuh oleh Allah untuk melakukan kebaikan, maka bulan Syawal ini adalah pembuktiannya. Apakah kita masih bisa istiqomah melakukan kebaikan itu ataukah tidak? Kembali ke nol kayak petugas pom bensin. Maka itu Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, Syawal ini adalah ujian sebenarnya dari hasil latihan kita 30 hari kemarin. Apakah sholat kita masih tetap kita semarakkan? Apakah bacaan Quran kita masih tetap kita lantunkan? Apakah sedekah kita masih tetap kita laksanakan? Alhamdulillah, ini memang nggak bicara yang di sini, yang di sono, ya. Maka ketika masih bisa seperti itu, itulah kemenangan yang nyata. Tapi perlu kita doakan saudara-saudara kita yang barangkali di bulan Syawal ini justru kembali ke nol tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan, ada seorang anak kecil membawa gelas berisi air, katakanlah air comberan, air keruh, masuk ke dalam rumah, bilang sama mamahnya, "Mama, aku pengen minum sirup, ini sirupnya masukin dalam gelas ini." Kira-kira mamahnya gimana tuh? Bapak langsung bilang marah, karena memang kayaknya itu deh, Pak. Kok ini ngapain mainan air comberan? Dibuat sih, gitu ya.
Maka sang ibu mesti tuh airnya buang dulu, dibersihin, dicuci yang bersih, baru nanti mama kasih itu sirup. Bapak Ibu, Syawal seperti itu. Kita pengen bersih hati, pengen cinta Allah. Tapi ketika hati kita masih membawa kerak-kerak yang itu menutupi kebaikan hati kita, maka cinta Allah belum tentu bisa kita dapatkan. Kerak-kerak hatinya apa? Iri sama tetangga, ya. Apalagi dendam, julid kata ibu, ya. Kemudian apa lagi? Sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Maka yang seperti itu belum tentu bisa mendapatkan cinta Allah. Padahal kita Ramadan, latihan beribadah itu niatnya untuk mendapatkan cinta Allah, betul? Tapi kalau hati kita masih terisi dengan kerak-keraknya, maka tidak mungkin cinta Allah itu bisa masuk. Maka di sini yang jadi pertanyaan adalah apa? Kita Syawalan ini rencananya, apalagi tadi udah ikrar Syawalan ya Bu. Ikrar Syawalan itu tradisinya apa itu? Jadi kita nggak perlu satu-satu lagi gitu kan? Hanya saja pertanyaannya, betulkah kita sudah memaafkan? Jangan sampai masih ada, pokoknya enggak lah, selama dia belum datang ke aku, gak akan kumaafkan. Sakit hatiku. Kalau masih membawa itu, maka inilah yang jadi perjuangan kita, ya. Untuk bisa mendapatkan cinta Allah, maka perlu berjuang untuk menghapus kerak-kerak di dalam hati kita agar bisa mendapatkan cinta Allah. Dan itulah jalan sunyinya. Kok bisa jalan sunyi? Karena nggak ada yang lihat. Saat kita berjuang untuk menghapus rasa sakit hati, rasa marah kita, sombongnya kita, nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Nggak ada tepuk tangannya, ya, bahwa kita sudah berhasil memaafkan orang lain. Nggak ada yang tepuk tangan. Itulah jalan sunyi kita. Apakah kita akan memilih jalan sunyi ini untuk menjadi hamba Allah yang dicintainya? Mungkin ada pertanyaan, emang cukup hanya dengan memaafkan atau mungkin dengan sekadar membersihkan hati? Emang bisa cuma dengan kayak begitu? Bukankah yang namanya ibadah itu harus terlihat hebat, terlihat ramai gitu, supaya kelihatan itu kalau lagi ibadah, kelihatan kalau dia jadi orang yang saleh. Maka saya kepengen untuk panjenengan semua mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa tentang contoh membersihkan hati atau jalan sunyi ini. Suatu ketika Nabi Muhammad beserta para sahabat sedang duduk-duduk. Tidak lama kemudian Nabi bilang, bentar lagi akan lewat seorang ahli surga. Sahabat nungguin, ahli surga ini bisa jadi seorang yang memang sudah terlihat rajin sholatnya, orangnya api tenan, pokoknya sing wah gitu. Ditungguin. Gak lama kemudian betul ada yang lewat. Nih yang lewat itu adalah seseorang yang sama sekali gak dikenal namanya dalam sejarah. Orangnya biasa aja, gak kelihatan kalau dia itu ahli sholat, ahli ibadah. Itu hari pertama. Hari kedua begitu lagi Nabi bilang, bentar lagi akan ada ahli surga yang lewat. Sama orangnya. Sampai kali yang ketiga alias hari yang ketiga, lagi-lagi orang itu yang lewat, yang disebut sebagai ahli surga. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr al-As. Beliau itu kepo, hampir sama lah kayak kita sekarang ini. Nek lihat tetangga beli itu langsung kepo, apaan tuh? Nah, sahabat dulu juga kayak gitu, kepoan. Jadi dia tuh saking penasarannya sama lelaki yang disebut sebagai ahli surga, nekat minta izin, aku tak nginep yo di rumahmu. 3 hari nginep. Nek
panjenengan kira-kira ada orang yang bilang gitu, Bu, aku tak nginep rumahmu ya, tolong dino. Kira-kira jenengan pripun? Sopo ini? Nek sahabat dulu enggak. Sahabat dulu itu untuk mengetahui pribadi seseorang dengan benar memang harus nginep biar tahu karakter sesungguhnya. Makanya dalam Islam itu kalau kita melayani tamu sampai 3 hari, gitu ya. Dia nginep 3 hari, Bu. Diperhatikan seharian itu, diperhatikan terus apa yang dilakukan laki-laki ini. Apakah sholatnya itu ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang barangkali tahajudnya itu yang paling lama, sujudnya paling lama, apakah ngajinya itu yang paling lama? Ternyata enggak ada, biasa saja. Ya dia melakukan kegiatan sehari-harinya biasa saja. Sampai hari ketiga saatnya harus pulang, ya. Karena nggak menemukan jawaban, kok bisa disebut sebagai ahli surga? Lawang ibadahnya ya ming koyo ngono kuwi, aku yo bisa jadi lebih bagus, istilahnya lebih baik amalnya, tapi kok bisa disebut ahli surga? Ditanya, saya itu sebenarnya datang ke sini karena kepo. Nabi itu 3 hari berturut-turut bilang akan lewat lelaki ahli surga dan kamu yang lewat. Saya tuh bingung, 3 hari ini saya pakai untuk mengamati kamu, apa yang kamu lakukan, ibadah apa yang berbeda dari yang aku lakukan sehingga kamu disebut sebagai ahli surga. Sahabat tadi akhirnya menjawab, saya ya seperti ini ibadahnya, yang seperti kamu lihat itulah. Hanya saja setiap malam saya berusaha untuk memohon ampun pada Allah dan selalu berusaha memeriksa hatiku. Apakah aku ada punya hati atau kerak di dalam hatiku yang tidak baik? Itu yang tak upayakan untuk tidak memiliki prasangka ke orang lain, iri hati ke orang, atau mungkin dendam dan hasad pada orang lain. Saya upayakan setiap malam tak hapus itu semua. Maka sahabat Abdullah tadi mengatakan, Masya Allah, itulah yang membedakan kamu dengan kami. Masalah hati. Apakah kita sudah bisa seperti itu? Bahkan duduk di dalam ruangan seperti ini aja yang kita lihat mungkin senyum-senyum, ketawa. Apakah betul hati kita juga sudah seceria itu? Atau bisa jadi mungkin kita masih ada punya rasa yang tidak nyaman kepada orang lain. Itu yang harus diperiksa. Dan itu tadi yang dibilang, jalan sunyi yang tidak diketahui orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin dari cerita tadi akan muncul pertanyaan, kok iso ya memaafkan koyo ngono jadi ahli surga? Enteng ngono kuwi. Amin memaafkan tiap malam duduk aku maafkan enteng kayak. Kalau panjenengan pernah dengar ada kalimat yang mengatakan begini, jihad terbesar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Pernah dengar? Itu bukan hadis ya, bukan hadis. Tetapi oleh Al-Ghazali itu digunakan beliau menegaskan dari kalimat tadi sebagai apa? Bahwa memerangi hawa nafsu itu adalah perjuangan yang lebih kompleks dan berat. Gak mudah, Bu. Habis diseneni kok terus kita maafkan. Saya pernah punya pengalaman itu, Bu. Saya mendatangi sebuah toko jam. Saya tuh pengen garansi jam dinding saya yang baru saya beli 1 hari terus mati. Kan dibilang ini garansi, Bu, jadi nanti kalau ada apa-apa silahkan dibawakan kembali, nanti kami ganti, kan gitu ya. Itu pas Ramadan kemarin. Bayangkan ya, Ramadan lagi puasa, lapar, haus, dan saya datang ke toko itu siang bolong, panas, ya, ngeng gitu ya, sampai di toko berhenti, saya masuk ke toko.
Tapi karena tokonya rada rame, maka saya diem. Saya nunggu sampai agak reda. Tapi rupanya sang ibu pemilik toko itu mungkin kasihan ngeliatin saya berdiri, dia datengin dekat. Ada apa bu? Oh gini bu, saya mau klaim garansi. Ini jam saya ini mati. Terus saya ganti baterainya. Kok tetap mati? Udah gitu ya. Si ibu ngeliat-liat. Terus dia karena nggak nemu solusinya, dia juga ikut-ikutan berdiri. Jadilah kami berdua berdiri-berdiri. Suaminya ngeliat. Suaminya itu perawaannya tinggi besar pak, kumisen. Ya, ingat ini suasananya siang bolong ya. Nah, lagi lapar-laparnya ini. Ya, masa-masa kritis kata orang. Bapaknya berdiri, mendekati kami, kemudian nanya, ada apa? Terus saya bilang, Pak maaf ini jam saya mati, baru saya beli kemarin, kemudian mati saya ganti baterainya. Saya ganti baterainya tapi kok tetap mati ya Pak? Panjenengan tahu? Tiba-tiba saja sang bapak berkata, lah ngapa kok ganti baterai? Ini yang masih masa garansi ini orang oleh dia kapak-kapake. Saya bu ngadepin wong lanang tinggi gede kumisen, saya ya gede gitu ya. Ini kan wedok, kaki geter saya nggak kelihatan bu, jantung saya wis melompat wis. Ini saya berusaha megang etalase. Wah, iki kok langsung dilayani seperti ini. Sudah ngerti nih ini garansi ini rawleh di kapak-kapake. Saya langsung bilang mohon maaf Pak, setahu saya itu kan cuma untuk alat elektronik seperti laptop atau televisi gitu ya. Kan pikiran saya gini, lah cuma baterai, saya gantiin baterai kok yuk marah gitu. Kata si bapak, apapun itu tetap nggak boleh diganti. Kalau seperti sambil dia gini-gini ngeliatin jamnya, apapun itu nggak boleh diganti. Ini sebenarnya sudah nggak bisa. Saya terus diem saja. Ini hati saya yang sudah duk, otak saya udah mulai main bu. Mau bagaimanapun juga saya dari Papua nggih, Merauke. Mendengar suara yang langsung meninggi kayak gitu, nek karakter wong Merauke tak bales, gitu ya. Emang yang bisa suara gede menjenengan, aku yo iso terlatih 23 tahun teriakin anak, gitu kan? Nih saat itu saya cuma diem sambil menata jantung saya yang lagi disco gitu. Masya Allah itu perjuangan tenang itu. Sampai akhirnya si bapak bilangnya gini, oh iki jarumnya ini nempel sama kacanya makanya nggak mau gerak. Mendengar itu Pak, saya dengan suara yang saya ambil paling rendah, nih bapak paling tinggi saya paling rendah. Saya cuma bilang gini, Masya Allah. Masya Allah itu adalah upaya saya menekan suara saya supaya tidak tinggi. Masya Allah, panjenengan pancen ahli yo Pak. Mimliannya ini aja langsung tahu masalahnya. Saya orang awam dengan jam, ngertinya nek rusak yo baterai. Mendengar itu sang bapak langsung auto rendah suara. Langke. Langgenya itu dengan santai ya Bu. Ini yang saya mau bilang, ketika kita dibegitukan, terus beliau dengan enteng, oke, makanya ini besok-besok lagi jangan diganti ya kalau masa garansi. Saya cuman oh ya Mbak. Dan di situ beliau berharap saya langsung tenang juga, ya kan? Dengan oh ya. Kemudian ketika sudah selesai itu saya mau pulang beliaunya bilang gini, besok lagi kesini ya. Hati saya yang berbicara, mulut saya diem. Terima kasih. Aku ki manusia. Jadi itu kita manusia disentak di depan umum, tiba-tiba diharapkan untuk langsung memaafkan. Iso ora Bu? Aduh. Padahal kan tahu ya, emak-emak itu penguasa
orang bisa melihat ketika saya dengan tenaga keras untuk menekan, gak ada tepuk tangannya. Wah, Masya Allah Ustazah Nida luar biasa keren. Gak ada. Yang tahu hanya hati saya dan Allah. Bagaimana saya berjuang untuk tenang, mulut diem. Itu kita kadang menghadapi persoalan kayak gitu, walaupun mungkin saya waktu itu mengatakan, oh oke Pak, insya Allah. Hatinya yang mengatakan terima kasih, nggak lagi. Itu bukan dendam yo, bukan. Itu perjuangan saya menata hati. Jadi bukan dendam, saya memaafkan. Tapi mungkin cukup sekali dan terima kasih. Gitu, ya. Oke. Maka kembali bahwa Al-Ghazali mengatakan perjuangan untuk membersihkan hati ini adalah sebuah ujian yang kompleks. Ya. Saya itu tidak sedang ingin mengkerdilkan yang namanya jihad fisik, ya. Jihad fisik itu adalah jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Saya tidak sedang mengkerdilkan itu. Hanya saja saya ingin membuat panjenengan memahami bahwa melawan hawa nafsu ini bahkan bisa menjadikan seorang mujahid, ya, yang dia sepanjang hidupnya itu berperang di jalan Allah, tapi ketika di hadapan Allah, Allah hanya mengatakan engkau pendusta. Pernah dengar kisahnya? Tentang 3 orang, yang satunya ahli sholat, satunya ahli sedekah, satunya ahli jihad. 3-tiganya ketika di hadapan Allah dikatakan pendusta. Hanya karena apa? Engkau yang sholat hanya kepengen dilihat manusia sebagai orang sholih, supaya dibilang ahli sholat. Engkau yang sedekah sepanjang hidupmu, hartamu engkau habiskan untuk sedekah, engkau hanya pakai untuk dibilang dermawan. Dan yang terakhir, orang yang berjihad itu dikatakan engkau pendusta, karena engkau hanya kepengen dibilang pemberani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka melawan hawa nafsu ini bukan hanya sekadar menahan lapar, haus gitu ya. Itu tapi apa? Bagaimana kita memberi maaf saat kita disakiti. Perjuangan itu, Bu. Pernah jenengan merasakan itu? Kalau dengan anak mungkin enggak kali ya. Anak begitu kita yang berbuat salah, makanya kalau diomongin orang tua dengerin. Pokoknya kita nggak ada salah. Bapak juga gitu, kena deh. Kalau bapak bilang, ibu, sudah diem, udah ini kita punya, saya yang punya kekuasaan di sini untuk ngurusin anak. Ya, kadang kita disakiti tidak oleh orang lain, oleh keluarga sendiri barangkali. Momen Syawal biasanya di situ terjadi unjuk menunjuk diri. Syawal keluarga halal bihalal gitu ya. Jadi ajang pamer siapa keluarga yang lebih baik. Ini hati-hati. Sehingga mereka yang mungkin belum seperti yang lainnya akan mojok, merasa tidak sesuai. Ya. Kemudian menahan amarah saat kita itu dipancing. Ini ya yang tadi saya ceritakan, beliau dengan suara tinggi, saya berusaha untuk, dan saya yakin kita orang perempuan paling sering ngadepin gaya gitu loh. Kita lihat bagaimana di media sosial sekarang itu banyak sekali pancingan-pancingan emosi yang akhirnya meledak di jalan. Orang tidak lagi jadi memikirkan harga diri, sing penting emosiku terluapkan. Mau marah di pinggir jalan pun gak masalah, berkelahi, berantem, jambak-jambakan di pinggir jalan udah gak masalah sekarang itu. Ya, ini yang harus menjadi pembeda kita sebagai alumni Ramadan.
Melawan hawa nafsu itu tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita memberi maaf saat disakiti, bagaimana kita menahan marah ketika ada yang memancing, bagaimana kita tetap baik dalam kondisi yang tidak ideal. Kondisi tidak ideal maksudnya gimana? Kita kalau baik di bulan Ramadan kemarin gampang, Bu. Wong semuanya juga punya semangat kebaikan. Ini bulan Syawal. Anak saya yang paling kecil bilang gini, Umi, kenapa ya bulan Ramadan puasa, dia bilang. Kenapa kalau puasa bulan Ramadan 30 hari itu terasa cepat sekali, tapi giliran puasa Syawal, dia ikut puasa Syawal kemarin 6 hari. Puasa Syawal cuma 6 hari, kenapa kok berat banget? Kok rasanya kok lama sekali? Terus saya cuma bilang, Ramadan itu semua orang puasa. Nek Syawal kan cuma adik sendiri yang puasa, teman-teman di luar nggak ada yang puasa, makanya terasa berat. Ini kondisi ideal maupun tidak ideal, kita diharapkan oleh Allah untuk tetap menjadi orang yang baik. Tadi ayat yang dibacakan Dek Sanum tadi, surat Ali Imran 133 sampai 134. Di situ Allah gambarkan deskripsi orang yang bertakwa. Ya. Jadi salah satu diantaranya adalah memaafkan orang lain. Kemudian apa? Tetap baik kondisi apapun. Dia berinfak di waktu sempit, waktu lapang. Berbuat baik tetap dalam waktu ideal maupun tidak ideal. Dia mau memaafkan orang lain, ya. Kemudian apa? Dia menahan amarah ketika emosinya dipancing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi yang namanya harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau qalbun salim. Tantangan kita untuk menjaga hati di zaman teknologi zaman sekarang ini gak mudah, Bu. Ya, jenengan mungkin pernah melihat yang namanya hasad digital. Seorang ibu mantan dosen ngamuk di depan garasi tetangganya, hanya gara-gara apa? Tetangganya tuku mobil yang dia inginkan. Aku yang pengen mobil itu, kenapa kok kamu yang beli? Coba bayangkan. Saking hasadnya hati, orang lain yang tuku, dia yang kepanasan. Protes lagi. Kan aku yang pengen beli mobil itu, kenapa kok kamu beli duluan? Lah sing punya duit sopo? Kan gitu. Ya. Hasad digital. Akhirnya apa? Tidak hanya orang tua, bahkan anak muda kita sering berkata di komentar, kapan ya aku bisa kayak begitu? Jalan-jalan healing. Akhirnya apa? Konsekuensinya kita jadi manusia yang kurang syukur. Itu tantangan zaman sekarang itu, Bu. Maka saya mau pesan, jangan sering-sering buka medsos. Nek belum mampu menata hati, yang udah mampu menata hati aja bisa belok. Ya. Yang kedua, gibah online tantangannya. Sekarang itu berita-berita yang perlu dan merasa kita patut untuk berkomentar tuh banyak, Bu. Entah yang macam-macam. Ya, saya mau sebut nggak nyaman soalnya ada anak-anak juga ya. Jadi gibah online, ada berita apa dikit kita nggak cek dan recheck, langsung ikut komentar. Jadinya lebih cepat daripada otaknya. Itu yang terjadi sekarang. Yang ketiga, haus pengakuan alias riya. Semua kegiatan yang kebaikannya diposting. Arek sholat sujud aja dicekrek. Lagi doa cekrek.
Lagi ngimami, cekrek. Baca Quran, cekrek. Isinya mencekrek, cekrek. Dan yang terjadi apa Bu? Begitu cekrek, selesai, terus dimatikan itu, ditutup Qurannya, HP diambil, matikan, wis rampung. Orang lain yang melihat, Masya Allah, Subhanallah, solih sekali. Kalau yang masih lajang, kapan bisa punya pasangan yang sesolih itu? Ibu-ibunya ada yang sudah punya suami sampai bilang, bisa nggak tuker tambah sama yang di rumah? Halo? Ini gimana ceritanya? Ya, ini bahayanya media sosial saat ini, tantangan hidup kita saat ini nggak main-main Bu. Ya, nih nggak hati-hati, di sini kita yang penuh kerak nantinya tuh. Dan itulah yang menjauhkan kita dari cinta Allah. Begitu banyak sekarang manusia yang terlihat solih, tapi keberkahannya belum kita rasakan. Ya, maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membersihkan hati dari polusi-polusi modern seperti tadi adalah jalan sunyi yang jarang orang lain tempuh. Namun itulah cinta yang akan kita dapatkan dari Allah. Panjenengan siap untuk itu? Kita siap untuk mengambil jalan sunyi ini, ibu-ibu? Bapaknya gimana? Cuman bapak satu aja ini yang jawab. Saya doakan panjenengan segera masuk surga ya Pak. Pokoknya lebih awal dari yang gak jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah jam 7:15. Insya Allah saya akan menepati, nggak sampai 7:30 kita pulang. Ya, supaya jangan ada kerak-kerak hati. Ustazah tidak suven, gitu ya. Saya berusaha untuk meniadakan kerak-keraknya itu tadi. Maka sebagai oleh-oleh dari pertemuan syawalan kita hari ini, mari kita bawa pulang 3 tip praktis ya. Yang pertama, memaafkan tanpa menunggu lupa. Kadang orang sudahlah, kok tak maafkan yo wis lali yo wis lah tak. Enggak. Mumpung masih ingat, maafkan. Tidak perlu nunggu sampai kita lupa baru kita maafkan. Ya. Yang kedua, berhenti memberi makan pikiran kita yang buruk. Terkadang itu bukan orang lain yang jahat sama kita. Pikiran kita sendiri yang jahat sama diri kita. Ya, kita yang membumbui cerita-cerita yang kita lihat. Ya. Orang mungkin cuma pas ketemu cuma melengos dikit. Wah, otak kita udah mesti dia ada apa-apa karo aku. Emangnya aku salah apa? Padahal aku ora ngapa-ngapain. Kita yang kasih makanan buruk, makanan gak baik sama otak kita sendiri. Maka melatih pikiran kita supaya tidak membentuk prasangka-prasangka yang itu nanti akan mempengaruhi hati kita. Ya. Dan yang ketiga, doakan mereka yang menyakiti kita. Abot Bu, abot. Berat sekali. Kita disakiti, lah kok dia kita doakan. Dulu saya pernah punya perasaan kayak begitu. Ketika mendapatkan ilmu ini, saya merasa kok kayaknya nggak adil ya. Kan kita yang disakiti, masa orang yang menyakiti kita doakan. Tapi ternyata setelah saya memahami di baliknya itu, saya jadi bersemangat untuk mendoakan orang-orang yang entah dia melakukan kesalahan ataupun tidak. Jadi gini rahasianya Bapak Ibu. Ketika kita mendoakan orang, saat kita berdoa, itu ada malaikat yang mengaminkan, betul? Nek jenengan disakiti, kemudian jenengan mendoakan orang itu, doa jenengan diaminkan oleh malaikat. Maka doanya sing api-api. Yang api Bu, jangan sampai bilang gini, oh biarlah dia merasakan nanti apa yang aku rasakan. Jangan. Lah nanti kembali lagi ke jenengan doanya, malaikatnya amin, amin, jenengan ngerasain terus. Ganti doanya, ya Allah, maafkanlah dia
dan masukkanlah dia ke dalam surgamu. Malaikat jawab, untukmu juga. Enak ora Bu? Lah kita yang mendoakan belum tentu dikabulkan. Lah masih ada keraknya kok. Kita yang amin amin gitu kan belum tentu dikabulkan. Nek malaikat yang amin untukmu juga, kira-kira terkabul apa enggak? Langsung terkabul. Maka doanya yang bagus-bagus, ya Allah mudahkanlah rezekinya, mudahkan dia masuk ke dalam surga. Malaikat untukmu juga gitu. Sampai di sini bisa dipahami kenapa kita harus mendoakan orang lain? Gasken. Pulang dari sini ingat-ingat siapa yang pernah bikin salah sama kita, nggak perlu nyebut namanya, langsung doakan dia. Kalau bisa minta masuk surga dengan gampang, jauhkan dari siksa api neraka. Amin untukmu juga, kata malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka marilah kita jadikan momentum Syawalan ini bukan sekadar seremoni makan-makan, nanti makan-makan atau mungkin nyoto bersama, foto bersama juga. Opor malahan loh. Sip. Ini makanya udah pada nggak betah ini, udah pada bergerak sendiri. Kayaknya udah ini ya, sudah mulai makan ini. Oke. Saya tutup dulu sebentar. Mohon untuk makanannya di stop dulu, ya, makanannya di stop dulu. Supaya bagian penutup ini tidak terdistrak dengan makanan. Dikit lagi, 5 menit lagi. Tolong stop dulu. Iya, berhenti dulu pojokan sana. Kalau belum berhenti, saya juga belum memulai. Kita nggak usah makan dulu Pak. Ini ibu-ibu disuruh berhenti aneh. Pak doakan loh Pak. Didoakan malaikat loh. Insya Allah di sini ibu-ibunya solihah. Tadi itu mau berhenti soalnya udah di tengah jalan, makanya rodo angel nih arek berhenti. Sudah berhenti Bu? Sudah. Yang belum kebagian nggak usah ini ya. Sabar ya. Maka mari kita jadikan momentum Syawalan hari ini untuk bisa membersihkan hati kita dari kerak-kerak yang menutupi cinta Allah pada kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya doakan panjenengan semua Allah mudahkan untuk bisa tazkiyatun nafas, membersihkan diri, dimulai dari membersihkan hati. Amin. Maka mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya Allah ya Razzaq, Zat yang Maha Pemberi Rizki tanpa batas. Segala puji bagimu yang telah mengumpulkan kami di majelis yang penuh persaudaraan ini. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hati kami jati diri sebagai muslim yang bertakwa. Jadikanlah kami pribadi yang tetap lapang dan tetap sabar meski banyak ujian yang datang. Ya Allah, jangan biarkan lisan dan akhlak kami berubah setelah Ramadan yang telah kami lalui. Ya Allah, jadikanlah kami alumni Ramadan yang sejati. Mampukanlah kami untuk tetap taat kepadamu di waktu sempit maupun di waktu lapang. Ya Allah, berkahilah setiap butir keringat kami. Jadikanlah setiap amal ibadah kami sebagai bekal di akhirat nanti. Ya Allah, angkatlah segala resah hati kami. Gantikanlah setiap langkah kaki kami menjadi ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, mohon berikanlah kebaikan kepada saudara-saudara kami yang mungkin tidak hadir di forum ini. Berikanlah mereka kelapangan rezeki, berikanlah mereka kelapangan dalam hal berbuat baik.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka, jauhkanlah kami dari siksa kuburmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa astaghfirukum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.